terkait hal-hal yang mungkin baru untuk kita dan juga akan memberikan dampak tersendiri dari pengetahuan yang nantinya kita akan dapatkan. Saya Hari Aksomo, selama 90 menit ke depan akan memandu jalannya diskusi kita di Bincang Iklim di episode kedua kali ini. Sobat Iklim, kalau kita bicara tentang pekarangan, ini menarik ya sebetulnya. Kalau kita bicara tentang pekarangan, ada beberapa aktivitas yang memang bisa dilakukan di sana. Yang utamanya adalah kalau saya kasih clue pertama, ketika kita bicara tentang istilah meteor garden, pasti teman-teman Sobat Iklim semua akan langsung teringat tentang satu serial, ada Tom Hanks di sana, ada Wachelai. Tapi kalau saya sebut tentang kitchen garden, mungkin tidak semua Sobat Iklim pernah mendengar tentang istilah tersebut. Atau yang di dalam bahasa Indonesia, kita biasa menyebutnya sebagai kebun dapur. Nah, kebun dapur itu apa sih sebenarnya teman-teman? Atau Sobat Iklim di rumah? Kebun dapur itu sendiri merupakan kalau istilah pengertian dasarnya ya, kebun dapur adalah praktik menanam sayur atau buah untuk kebutuhan pribadi yang dilakukan di pekarangan atau tanah kosong yang dekat dengan rumah. Nah, pendekatan ini sendiri diharapkan mampu untuk membantu nantinya kebutuhan pangan dan gizi keluarga, setidaknya untuk mengurangi biaya yang nantinya timbul untuk memenuhi pangan, khususnya berkaitan dengan sayur-sayur maupun kebutuhan buah di keluarga. Nah, tadi saya sempat menyinggung sedikit ya tentang pekarangan. Sebetulnya tidak hanya kebun dapur yang bisa kita diusahakan atau dilakukan sebagai aktivitas atau praktik yang ada di pekarangan. Mungkin kita juga pernah mendengar istilah tentang kebun pekarangan, toga, dan lain sebagainya. Tapi pada diskusi Bincang Iklim kali ini, kita akan lebih fokus bagaimana kita bisa melihat sebetulnya peran kebun dapur itu sendiri dalam mendukung ketahanan pangan itu seperti apa sih? Lalu bagaimana dampaknya dengan perubahan iklim? Dan nantinya kita akan juga menggali tentang persoalan dan praktek baik yang nantinya bisa kita gali dari para narasumber terkait dengan kebun dapur itu sendiri seperti apa dijalankannya. Untuk itu telah hadir di studio kita banyak narasumber yang nantinya akan bisa berdiskusi langsung dengan kita, baik itu praktisi, lalu dari penggiat, bahkan dari pemangku kebijakan yang nantinya bisa memberikan banyak wawasan baru tentang bagaimana kebun dapur ini berkaitan dengan ketahanan pangan. Halo ibu-ibu sekalian dan bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung dengan kita di studio. Dan tentunya selain para narasumber yang hadir di studio secara langsung, juga terhubung secara daring dua narasumber utama kita yang bergabung melalui saluran Zoom. Ada dari Sosial ya. Halo, mungkin bisa menyapa sebentar, Ibu? Halo, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih banyak sudah bergabung ya, Ibu. Selamat Terima pagi. kasih. Oke, Sobat Iklim, tidak lupa kami sampaikan juga ya untuk Sobat Iklim yang saat ini sudah bergabung, nantinya akan ada e-sertifikat yang bisa Sobat Iklim dapatkan ketika nanti mengikuti kegiatannya atau menonton diskusi kita sampai dengan akhir kegiatan nanti. Dan nanti di sela-sela diskusi ada polling yang bisa diisi, ada interaksi yang bisa melibatkan Sobat Iklim dalam bentuk Slido dan juga beberapa pertanyaan yang bisa ditanyakan melalui kanal Zoom. Nah, untuk memulai diskusi kita ada sebuah video pemantik yang sudah disediakan oleh tim yang mungkin sebentar lagi kita akan saksikan dan selanjutnya kita akan memulai diskusi setelah video tayangan berikut ini. Ketahanan pangan adalah salah satu aspek kehidupan yang terdampak oleh perubahan iklim. Pergeseran musim dapat mengakibatkan penurunan produksi pangan, gagal panen, atau penurunan kualitas pangan. Situasi ini dapat menyebabkan berkurangnya akses masyarakat pada pangan yang cukup, aman, dan bergizi, sehingga mengganggu aktivitas dan kesehatan. Salah satu jawaban untuk persoalan ini bisa jadi ada di pekarangan rumah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sajra dari kelompok Hijau Daun yang didampingi oleh Ikraf. Kami mengelola kebun dapur sejak tahun 2023. Tanaman yang saya tanam di kebun dapur ini ada beberapa jenis, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, dan bumbu dapur. Dan sayurannya itu berupa kangkung, cabai, terong, tomat, pepaya, kemangi, dan mentimun. Saya membuat kebun dapur di pekarangan ini karena banyak sekali manfaatnya.
yaitu dapat menambah pendapatan keluarga dan dapat mengurangi pengeluaran keluarga, dan juga dapat mengkonsumsi sayurannya dengan sehat karena bebas dari bahan kimia. Hasil kebun sendiri ini dikonsumsi untuk keluarga sendiri dan juga dibagi-bagikan kepada orang lain dan juga dijual. Saya menghibahkan lahan untuk dikelola menjadi kebun bersama karena sebelum adanya ikraf, lahan tersebut tidak terkelola dengan baik. Dengan adanya program ikraf kebun dapur bersama, maka lahan tersebut terkelola dengan baik dan hasilnya dapat dinikmati oleh anggota kelompok dan masyarakat sekitar. Kebun dapur ini kebanyakan dikelola oleh ibu-ibu anggota kelompok dan kami mempunyai pertemuan rutin dua minggu sekali untuk melakukan perawatan kebun sayuran, dan hasil dari kebun tersebut dimanfaatkan oleh anggota kelompok dan masyarakat yang ada di sekitar. Pelajaran yang kami dapatkan dengan adanya kebun bersama ini, kami tahu bagaimana caranya budidaya tanaman sayuran, mulai dari persiapan lahan, persemaian, penanaman, dan perawatan. Dengan adanya kebun dapur bersama, anggota kelompok sudah mulai menanam masing-masing di pekarangannya agar lebih mudah untuk mendapatkan sayur yang sehat dan dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga. Menurut Badan Pangan Nasional, pada tahun 2022 terdapat 67 kabupaten yang tergolong rentan rawan pangan di Indonesia. Di antara ciri kerawanan pangan yaitu tingginya pengeluaran untuk pangan, tingginya prevalensi balita yang tengkes atau stunting, kurangnya akses pada air bersih, dan tingginya persentase hidup di bawah garis kemiskinan. Survei Litbang Kompas pada tahun 2022 juga menemukan bahwa 68% atau lebih dari 180 juta orang Indonesia tidak mampu mengeluarkan biaya untuk memenuhi makanan gizi seimbang menurut standar FAO. Sementara itu, survei yang dikeluarkan oleh proyek Land for Lives Ikraf Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur mendapati sekitar 70% responden pernah mengalami kesulitan pangan. Di antara responden yang mengalami kesulitan pangan, 60%-nya merasa situasi itu akibat perubahan iklim. Dalam situasi seperti ini, kebun dapur ditawarkan sebagai salah satu cara untuk mengatasi kerawanan pangan pada tingkat rumah tangga. Tapi, bagaimana kebun dapur dapat berperan dalam mendukung ketahanan pangan keluarga? Benarkah bila pekarangan dimanfaatkan, ketahanan pangan keluarga dapat diwujudkan? Iya, terima kasih sudah masih bergabung bersama kami Sobat Iklim. Tadi di akhir video disampaikan tema yang cukup jelas ya, bahwa di Bincang Iklim kali ini kita akan coba untuk mengangkat sebuah tema yang tadi sudah kita kasih prolog awal. Bila pekarangan dimanfaatkan, dapatkah ketahanan pangan keluarga diwujudkan? Untuk membahas hal tersebut telah bergabung dengan kita beberapa narasumber yang tentunya sudah ada di sini. Yang pertama mungkin saya ingin coba memperkenalkan terlebih dahulu narasumber utama kita yang bergabung secara daring. Ada yang pertama pengelola kebun dapur pekarangan di Desa Magenrang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Sajera. Halo, selamat pagi Ibu. Halo, selamat pagi. Luar biasa Ibu, terima kasih sudah bergabung. Dan berikutnya ada Ibu Nilma, juga pengelola kebun dapur, tapi dengan konsep yang sedikit berbeda ya. Kebun dapur komunal di Desa Masila, Kabupaten Bone, di Sulawesi Selatan. Selamat pagi Ibu Nilma. Selamat pagi. Selamat pagi, cukup fit kelihatannya ya, habis masak dari kebun dapur kayaknya bahan-bahannya ya. Siap, mohon tetap bersama dengan kami Ibu. Dan di studio secara langsung juga kita kedatangan cukup banyak narasumber. Mungkin kalau saya boleh perkenalkan, yang pertama adalah beliau ada penggiat permakultur dari Akademi Rakyat Mandiri Pangan atau ARMP, Bapak Hairul Anam. Selamat pagi Pak Hairul Anam. Selamat pagi. Terima kasih banyak sudah bergabung. Tapi menarik, ARMP itu organisasi apa ya Pak, kalau boleh sedikit cerita? Ya, jadi teman-teman yang sudah berkebun di pekarangan di beberapa tempat di Indonesia
mereka punya komunitas yang disebutlah HRMP. Oke, menarik. Mungkin nanti akan banyak pembelajaran dari Bapak yang bisa kita angkat ya di dalam diskusi. Sama-sama belajar. Terima kasih Bapak. Kemudian yang kedua narasumber yang langsung datang di studio kita ada Ibu Balgis Devi Fortuna, salah satu peneliti pangan dan gizi dari Ikraf Indonesia. Selamat pagi Ibu Balkis, Devo, Ibu siapa kita panggil? Devo aja deh. Ibu Devo ya, selamat pagi Ibu Devo. Terima kasih banyak sudah bergabung juga di studio. Dan narasumber terakhir kita dari sisi lebih dekat dengan kebijakan tentunya ya. Beliau adalah Direktur Penganekaragaman Konsumsi dari Badan Pangan Nasional atau yang biasa kita kenal dengan Bappenas Republik Indonesia. Ada Ibu Rina Sawal. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Selamat Mas pagi, Ari. terima kasih sudah jauh-jauh datang ke studio Bogor. Alhamdulillah tadi pagi lancar. Amin, alhamdulillah Ibu. Terima kasih banyak. Jadi Sobat Iklim sekalian, iya, Sobat Iklim sekalian, tadi itulah yang akan menjadi narasumber dan nantinya akan memberikan banyak informasi tentunya ya dan pengalaman-pengalaman terkait dengan bagaimana kebun dapur itu dimanfaatkan. Tapi kalau saya boleh memulai diskusi kita, saya ingin mengundang terlebih dahulu narasumber utama kita yang bergabung secara online, Ibu Sajrah ya. Ibu, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, tadi sebagai pemantik awal diskusi, kita sama-sama menyimak dengan baik video yang Ibu sudah sampaikan ya, beberapa pernyataan di sana. Ada yang menarik Ibu di sana, bahwa Ibu menyebutkan maksud dari Ibu untuk membuat atau mempraktikkan kebun dapur itu adalah untuk mengurangi pengeluaran keluarga dan mengkonsumsi sayuran dengan sehat. Karena tadi ada kata-kata terkait dengan bebas bahan kimia. Nah, yang mau jadi pertanyaan saya pertama ini adalah, apakah harapan itu tercapai, Ibu, dalam praktiknya di lapangan? Alhamdulillah, harapan saya setelah adanya kebun dapur di pekarangan rumah itu sudah tercapai menurut saya pribadi sendiri karena tidak pergi lagi ke pasar beli sayur, mana kualitas sayurannya terjamin karena tidak memakai bahan kimia. Sedangkan yang diberi pasar belum tentu sehat, belum tentu tidak pakai bahan kimia. Dan sayuran yang dipetik itu di pekarangan rumah sangat segar-segar sekali. Iya, wah, jadi saya tertarik juga nih. Saya pribadi belum menerapkan kebun dapur, tapi kalau tadi disampaikan tidak perlu sampai ke pasar, jadi menarik Ibu ya untuk kita cobakan. Tapi Ibu, tadi dari pernyataan Ibu tadi sangat menarik nih kalau tadi disampaikan sayurannya bagus, kualitasnya baik. Nah, apakah memang itu secara keseluruhan dikonsumsi sendiri oleh keluarga, atau pada akhirnya ada juga yang dijual gitu untuk dimanfaatkan secara ekonomi? Hasil dari kebun di pekarangan itu dikonsumsi oleh keluarga sendiri dan juga dibagi-bagikan kepada tetangga dan masyarakat lain dan juga dijual. Oke, sampai bisa dibagikan ya. Saya terbayang apa dari kuantitas hasil panennya nih, luar biasa Ibu. Nah tadi mungkin terima kasih banyak sudah menceritakan hal-hal baiknya. Tapi tentunya Ibu ya dalam praktiknya pasti ada beberapa tantangan yang Ibu hadapi ya dalam praktik kebun dapur ini. Mungkin kalau Ibu berkenan menceritakan kira-kira tantangan-tantangan apa sih yang Ibu hadapi selama berproses dalam kebun dapur ini dari 2023 tersebut, Ibu silakan. Sejak saya mengelola kebun dapur di pekarangan itu, saya mendapatkan tantangan terutama itu masalah hama dan penyakit pada tanaman, kedua penyediaan air, ketiga persediaan bibit unggul, keempat itu masalah harga. Oke. Kenapa saya bilang masalah harga? Karena saya berharap kepada pemerintah itu agar supaya memperhatikan petani-petani kecil. Karena menurut pengalaman pribadi saya itu lebih banyak hasil tambah menurun harga. Jadi itu saya berharap sekali sama pemerintah agar memperhatikan kepada petani-petani kecil agar dia juga hidup bahagia dan sejahtera.
Oke, Ibu, terima kasih banyak. Jadi memang cukup tetap pasti ada tantangan Ibu ya di dalam berproses sesuatu, terutama dalam memanfaatkan lahan ya. Pasti ada hal-hal yang tadi Ibu sampaikan. Dan itu menjadi menarik Ibu ya. Kalau boleh kita simpan dulu beberapa informasi dari Ibu. Saya ingin berpindah ke Ibu Nilma terlebih dahulu, yang mungkin seperti sudah tidak sabar ini ingin ditanya oleh saya ya Ibu. Ibu, tadi kalau Bu Sajirah cerita cukup menarik ya, bahwa beliau memanfaatkan pekarangannya sendiri untuk kebun dapur. Dan kalau saya boleh catat dari video tadi, Ibu mengatakan bahwa Ibu mengusahakan kebun dapur kelompok ya, dengan tujuan bahwa lahan yang pribadi yang Ibu kelola saat ini supaya bisa dikelola dengan lebih baik lagi. Nah, apakah memang harapan itu tercapai, Ibu? Selama Baik Pak, selama ini kalau menurut saya Pak, harapan itu tercapai karena apa yang kami tanam sekarang sudah tumbuh semua dan berhasil dan sudah bisa dimanfaatkan oleh semua anggota kelompok dan masyarakat yang ada di sekitar. Dan dengan adanya kebun dapur ini, kebutuhan pangan dapat terpenuhi, terutama dalam mendapatkan sayur yang segar dan sehat tanpa kita harus ke pasar. Oke. Nah, tadi menarik Ibu ya, kalau kita bicara tentang kelompok atau komunal, pasti tentu ada hal yang berbeda dengan pengelolaan secara individu Ibu ya. Nah, kalau boleh tahu sedikit cara kerja kebun komunal itu seperti apa sih yang saat ini Ibu praktekkan? Lalu kira-kira penerima manfaatnya itu siapa saja dari kebun komunal yang Ibu kelola saat ini? Cara pengerjaannya Pak itu dengan anggota kelompok bekerja sama melakukan perawatan kebun dapur dan kami memiliki jadwal rutin 2 minggu sekali untuk melakukan perawatan di kebun, terutama dalam pembersihan rumput, penanaman, penyirangan dan pemupukan. Adapun yang menerima manfaat selama ini yaitu semua anggota kelompok dan masyarakat yang ada di sekitar. Baik, menarik sekali ya cara kerjanya. Mungkin sedikit berbeda dengan tujuan yang tentunya hampir mirip ya untuk pemenuhan beberapa kebutuhan. Dan mungkin yang terakhir, yang pertanyaan paling klise yang tadi saya sudah tanyakan di akhir ke Ibu Sajirah juga. Mungkin dari pendekatan praktik kebun dapur komunal atau kelompok yang Ibu saat ini lakukan, kira-kira sebetulnya tantangannya sama tidak sih dengan yang Ibu Sajirah rasakan tadi? Mungkin kalau boleh cerita Ibu sedikit tentang tantangannya. Kalau tantangan Pak mungkin sama, terutama masalah serangan hama dan penyakit pada tanaman, kemudian ketersediaan pupuk yang biasa tidak tersedia pada saat kita mau gunakan, kemudian ketersediaan benih yang mana harus kita beli baru lagi setiap mau menanam kembali. Oke. Oke, jadi kurang lebih sama ya sebetulnya ya dengan kondisi yang Ibu Sajirah alami. Tapi itu menjadi catatan yang menarik ya, bahwa tidak semudah itu sebetulnya dalam menjadi petani, baik di level pekarangan maupun di level lahan yang luas, Ibu ya. Ibu, sama dengan Bu Sajirah tadi, mohon kita tetap bergabung Ibu ya. Kita simpan sebentar pernyataan-pernyataan tadi. Saya ingin coba mengundang sekarang narasumber kita yang sudah bergabung secara langsung di studio. Yang pertama mungkin saya ingin ke Pak Anam terlebih dahulu, Bapak. Tadi menarik Bapak ya, apa yang disampaikan Bu Sajirah, lalu oleh Ibu Nilma tentang bagaimana praktek kebun dapur dan tantangan yang mereka hadapi saat ini. Boleh Bapak sebagai penggiat yang tadi mungkin bisa memberikan banyak studi kasus ya dari yang sudah Bapak lakukan, komentar dan tanggapannya tentang tantangan-tantangan yang tadi disampaikan. Ada hama, penyakit, ketersediaan air, bibit unggul, harga, dan lain sebagainya. Silakan Bapak mungkin kalau bisa disampaikan. Iya, baik, terima kasih. Jadi memang soal hama itu kayaknya hampir di semua kebun itu begitu ya. Jadi memang seperti hantulah, setan yang membayangi, yang sering harus kita hadapi. Tapi sama dengan hantu juga. Hantu kalau kita nggak reken juga nggak ada masalah kan. Jadi kalau kita lihat hantu gitu, nggak aja nggak ada. Tidak akan menjadi persoalan. Paling hanya jadi konten saja. Jadi konten kita buat konten ini. Jadi sama dengan hama sebetulnya begitu. Beberapa tanaman itu, terutama yang saya lihat dari beberapa mereka yang mulai berkebun di pekarangan itu menggunakan bibit-bibit atau benih-benih yang pertama memang dia itu luar biasa enak. Luar biasa enak, dia mengeluarkan sinyal-sinyal bau yang sedap gitu, yang memang kemudian mengundang hama.
gitu, mengundang ada predator ya, predator si sayuran itulah katakanlah begitu. Nah, di sisi lain, adalah dia juga dirancang selain tumbuh cepat, dia juga lemah, sehingga dia membutuhkan input yang sangat banyak. Itu persoalan yang kedua gitu. Jadi kalau simpelnya sebenarnya yang pertama harus kita lakukan adalah sikap kita terhadap hama itu seperti apa. Kita harus amati dengan cermat, dengan seksama untuk mengenal si hama itu seperti. Karena secara alam itu tidak ada yang disebut hama. Baik. Iya. Nah, Ya, jangan-jangan ini karena kita serakah saja gitu. iya, tadi menarik Bapak sudah mengomentari beberapa tantangannya, tapi mungkin dari sudut pandang Bapak sebetulnya bagaimana sih praktek baik dari kebun dapur itu sendiri kalau misalnya kita ingin Oh ya. lakukan gitu ya, atau masyarakat ingin kelola? Nah, tadi kan si tanaman ini mengeluarkan sinyal-sinyal nih. Bagaimana kita blocking sinyal-sinyalnya dari hama? Kita bisa tanam tanaman lain yang sering orang nyebutnya refugia. Refugia. Tanaman-tanaman ini memang mendistraksi supaya hama itu nyampe ke sana. Misalnya saja kita punya kenikir. Kenikir itu punya bunga yang luar biasa menyengat baunya sehingga dia menyelamatkan tomat. Dan itu kemudian dalam praktek kebun dapur itu disebut companion planting atau tanaman teman. Jadi tomatnya bisa kita makan, daun kenikirnya bisa kita makan, tapi dia saling melindungi, saling membantu. Iya, menarik. Mungkin kalau kita kupas lebih dalam lagi, tidak cukup 1-2 hari Bapak ya kita cerita. Mungkin nanti kita punya sesi lainnya. Tapi saya punya pertanyaan terakhir buat Pak Anam di sesi kali ini. Tadi di awal kita secara judul sudah jelas tentang bincang iklim gitu ya. Nah, kalau kita boleh kaitkan Bapak terkait dengan tantangan iklim, sebetulnya bisa nggak sih Pak suatu rumah tangga sepenuhnya itu mandiri pangan gitu Pak? Oh bisa, sangat bisa. Orang-orang sering menyebutnya di dunia luar tuh homesteader atau living off grid misalnya. Kalau dia sudah listriknya tidak, itu sangat bisa. Banyak contoh-contoh di masyarakat, bahkan mereka ada yang punya komunitas yang disebut eco village atau desa ekologis. Jadi mereka sama-sama hidup ini, kita mandiri pangan di situ. Itu sangat bisa. Oke. Dan itu terdokumentasikan ya Pak ya, proses-prosesnya ya. Betul. Ya mungkin nanti kalau kita masih sempat kita bisa tunjukkan juga ya dokumentasi dari apa yang Pak Anam tadi sampaikan. Kita parkir dulu Bapak, tadi menarik sekali. Saya ingin coba menanyakan beberapa hal dulu. Ibu, kita sabar dulu sebentar, saya mau ke Bu Devo dulu Ibu ya. Tadi menarik kalau tadi Pak Anam menyampaikan tantangan-tantangannya, coba dilihat dari sudut pandang penggiat. Nah, kalau dari sudut pandang peneliti ikraf ini ya, khususnya Ibu Devo, dari komentar atau tanggapan Ibu seperti apa nih tentang tantangan-tantangan yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber utama kita, Bu Saida. Iya, kalau kita bahas tentang kebun dapur itu kan memang salah satu adaptasi kita gitu ya untuk mengatasi perubahan iklim, bukan mengatasi sih, menghadapi perubahan iklim gitu ya. Jadi menarik juga tadi disampaikan oleh Ibu Sagira dan juga Ibu Nilma tadi, ternyata mereka dengan kebun dapur itu nggak perlu beli lagi, nggak perlu istilahnya ke depannya nggak perlu belanja lagi gitu. Itu kan menarik juga gitu. Terus dari segi gizi juga mereka juga bisa memenuhi pangan mereka dengan baik karena ya itu tadi nggak perlu ada pestisida atau semacamnya, jadi makanan-makanan mereka pun lebih aman gitu ya. Itu sih yang saya rasa perlu di-highlight dan semua orang perlu menerapkan juga gitu ya. Iya, tadi menarik sebetulnya dari penjelasan para narasumber utama, lalu tadi di komentar dari Ibu Devo, ada beberapa istilah di pangan yang mungkin kita kenal ya, ada istilah kemandirian pangan, ketahanan pangan, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang ketahanan pangan, itu kira-kira si kebun dapur ini sendiri itu punya peran tidak sih terhadap ketahanan pangan, dan mungkin kalau boleh sedikit diceritakan ketahanan pangan itu apa sih gitu ya, supaya sobat iklim juga aware ya dengan istilah-istilah tersebut. Boleh kalau bisa ceritakan. Oke, kalau ketahanan pangan sendiri kalau kita mengikuti definisi dari FAO sendiri itu kan artinya semua orang yang ada itu punya akses baik itu fisik maupun ekonomi untuk pangan yang cukup aman dan bergizi. Jadi ke depannya mereka itu bisa melaksanakan aktivitas mereka dengan baik gitu ya. Jadi kuncinya itu punya akses baik ekonomi maupun fisik ke makanan yang cukup aman dan bergizi. Nah, dalam penerapannya itu memang ada 4 pilar yang harus dipenuhi gitu ya supaya kita bisa disebut tahan pangan gitu ya. Yang pertama ada ketersediaan, yang kedua itu ada aksesibilitas atau keterjangkauan.
Yang ketiga itu ada pemanfaatan dan terakhir itu ada keberlanjutan atau stabilitas. Nah, kebun dapur sendiri ini sebetulnya udah cukup menjawab di 4 pilar ketahanan pangan sendiri gitu. Contohnya dari ketersediaan gitu ya. Di tingkat rumah tangga itu ketersediaan itu kan bisa diartikan apa aja sih sebenarnya sumber pangan yang tersedia di situ gitu. Yang tadinya mungkin harus ke pasar yang jaraknya 20 kilo atau segala macam gitu. Dengan ada kebun dapur otomatis nambah satu lagi nih ketersediaan pangan di sekitar mereka atau sumber pangan yang ada di situ. Terus dari segi terjangkauan gitu ya, otomatis kan mereka nggak perlu menempuh jarak yang cukup jauh gitu ya untuk pergi ke pasar. Dan juga dari segi ekonomi mereka tidak perlu mengeluarkan uang lagi gitu untuk belanja. Atau bahkan itu bisa menambah keuangan rumah tangga, itu kan poin plus juga. Lalu yang ketiga itu pemanfaatan. Pemanfaatan itu kita bisa lihat dari bagaimana mereka mengonsumsi pangan gitu. Apakah cukup bergizi, apakah cukup aman gitu ya, cukup aman dan bergizi gitu Dan tadi apakah ya. memang bergizi pada Nah, akhirnya? pada akhirnya apakah cukup bergizi itu tergantung juga nih apakah teman-teman ibu bapak yang menerapkan kebun dapur ini udah punya ilmu atau pengetahuan tentang makanan yang bergizi itu sendiri seperti apa gitu. Kalau mereka sudah punya paparan tentang itu, nah tentunya ini akan meningkatkan keragaman pangan yang mereka tanam juga tuh di rumah. Biasanya mereka punya keragaman pangan yang lebih tinggi dibandingkan yang nggak punya pengetahuan atau nggak pernah menanam gitu ya. Iya. Terus yang terakhir keberlanjutan itu kalau 3 aspek ini terus-menerus kita terapkan tentunya kita nggak perlu khawatir lagi nih kalau ada krisis iklim ataupun krisis keuangan kita masih bisa mandiri pangan. Oke, menarik sekali ya. Jadi terdengar sangat menjanjikan sekali ya, Sobat Iklim tentang kebun dapur ini. Bagaimana bisa untuk meningkatkan berbagai hal ya, termasuk tadi gizi itu menarik sekali ya. Tadi pun Bu Sajira sempat sampaikan di videonya ya bahwa bebas kimia dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Ibu Devo. Tapi saya sekarang ingin coba mengundang sebentar sebelum kita beranjak ke tanggapan selanjutnya dari para narasumber utama kita. Ibu Sajira, Ibu Nilma, apakah ada hal-hal yang mungkin mau ditanyakan atau ditanggapi dari beberapa narasumber awal tadi? Sudah ada yang mau ditanyakan, Ibu? Halo, masih terhubung kah, Ibu Sajira? Ya, ya, Pak, ya. Ada. Ada pertanyaan saya, Pak, bagaimana cara menanggulangi serangan hama dan penyakit pada tanaman sayuran secara organik? Itu Oke, saja, Pak. Oke, menarik pertanyaan yang kalau boleh ke siapa Ibu nih kalau kita mau confirm Kalau bisa ke Pak Anam. ke Pak Anam ya sebagai penggiat. Pak Anam mungkin sedikit boleh cerita katanya kalau tentang secara organik seperti apa sih dalam mengatasi hal tersebut, Bapak? Saya kebetulan tidak terlalu ini ya dengan organik. Maksudnya organik setahu saya itu ada standarnya, ada banyak aspek yang harus dipenuhi untuk bisa jadi organik. Kemudian disebut organik karena ada sertifikatnya gitu, mau itu NSNI atau dari luar gitu. Tapi sekarang sudah ada mekanisme namanya PGS, Participatory Guarantee System. Jadi saling menggaransi antar komunitas, oh ini organik gitu, itu sudah bisa. Tetapi di situ ada beberapa klausul-klausul yang dipenuhi, airnya, tanahnya, macam-macam gitu yang memang harus dipenuhi. Jadi sangat banyak lah, sangat kompleks ya. Mungkin ini butuh proses untuk ke arah sana pelan-pelan. Paling tidak kita sudah mengurangi penggunaan racun kimia sintetik pada tanah. Karena tanah kita sudah sangat terdegradasi, jadi ini sangat penting. Mulai dari situ dulu aja. Paling tidak menggunakan pestisida. Gitu. Oke, terima kasih Kimiawi. Pak Anam. Mudah-mudahan cukup memuaskan. Tapi kalau panjang lebar mungkin tidak cukup waktunya Ibu Nilma ya. Nanti kita bisa berkomunikasi lebih lanjut dengan Pak Anam. Tapi kalau boleh, misalnya ada pertanyaan lain dari tanggapan-tanggapan tadi, Ibu Sajira mungkin? Ya, ada. Silakan Ibu. Yang saya mau tanyakan itu yang ada di kebun pribadi saya, yaitu pada tanaman cabai dan terong. Saya menemukan hama-hama itu di bawah daun. Ada hama ya di bawah daun kecil sekali seperti tungau, mengakibatkan daun itu kecoklatan sehingga berguguran dan tanaman itu mati. Begitu pula pada terong, ada juga di bawah daun itu ada yang putih-putih kecil,
kutu kebun. dan mengakibatkan daunnya itu geritin Apa? dan mati pada tangkainya, akhirnya mati semua lagi. Iya. Oke, itu ya berarti selesai Ibu? Yang saya mau tanyakan itu, langkah apa sih yang harus ditempuh untuk mengobati tanaman tersebut? Oke, siap Ibu. Mungkin nanti saya tawarkan siapa yang akan bisa menjawab ya. Tapi tadi menarik sekali ya, praktis sekali pertanyaannya dan memang itulah para pengelola langsung di lapangan ya pastinya ingin yang praktis-praktis. Tapi tadi saya kira Ibu Sajira pas bilang putih-putih itu mau bilang putih-putih melati Alibaba, ternyata enggak ya. Yang putih kecil itu. Siap, siap Ibu. Siap. Oke, kalau dari Bu Devo atau Pak Anam kira-kira mungkin ada yang ingin menanggapi tentang bagaimana tadi hama Ya, yang mungkin sangat teknis ya, tetapi paling tidak kan teman-teman di sana kan sudah belajar bikin pestisida nabati ya. Coba dulu aja deh disemprot pakai itu gitu. Nanti Saya sudah mencoba Pak, tapi tidak mempan. ya nggak Jadi mempan. saya gunting saja itu yang mati tangkainya baru dibuang. Ya bisa begitu dulu lah. Oke. Karena memang tidak banyak strategi lah, karena sebetulnya dari sejak awal kan mestinya ada tanaman yang pendamping untuk mencegah si hama itu datang. Makanya kita harus punya 3 tahap tuh: preventif, kuratif, dan emergensi. Preventif itu artinya penyemprotannya itu dilakukan justru ketika belum ada hama. Kuratif ketika sudah muncul insiden, ada wah kok satu ini sebenarnya. Dan ketika sudah terjadi seperti ini namanya sudah emergensi. Jadi maka dosisnya itu pun akan berbeda gitu. Dan belum lagi soal tepat nyemprotnya jam berapa, di kapan ininya. Jadi itu tuh kan belum perlu ada perekatnya. Perekat alami sudah ada. Jadi tidak harus pakai surfaktan yang kimia, bisa kita yang organik. Intinya banyak yang perlu dipelajari untuk bisa sampai pada tahap itu gitu. Oke, menarik sekali tadi Ibu Sajira ya. Ternyata ada untuk pertanyaan Ibu tergantung kondisinya ya. Tadi ada kondisi preventif, kuratif, dan sampai dengan emergensi seperti yang Ibu sampaikan. Jadi mungkin nanti akan menarik kalau bisa diperdalam lagi Ibu ya tentang kondisi-kondisi tersebut. Saya pikir Pak Anam sangat bersedia ya untuk berdiskusi dengan Ibu Sajira untuk beberapa kondisi yang Ibu sampaikan. Ibu, kalau boleh kita tahan dulu pertanyaan-pertanyaan yang atau konfirmasi kepada pengamat yang ada di sini, karena saya ingin coba sekarang ingin ke Ibu Rina terlebih dahulu nih ya, sebagai narasumber mungkin lebih dekat ke kebijakan sebetulnya Ibu ya dari pemerintah langsung dari Badan Pangan Nasional. Ibu tadi menarik kalau tadi dari tingkat lapangan sudah coba menyampaikan kondisi, dari penggiat, peneliti sudah menyampaikan banyak hal. Tapi mungkin kalau kita mau kaitkan tadi sempat kita singgung sedikit tentang ketahanan pangan ya. Sebetulnya gimana sih Bu ketahanan pangan nasional dalam menghadapi perubahan iklim itu sendiri? Mungkin kalau Ibu boleh cerita gitu ya tentang strategi-strategi yang ada di nasional, mungkin akan menarik buat kita. Baik, terima kasih Mas Hari. Jadi secara nasional pemerintah tentunya punya strategi bagaimana menghadapi dampak dari perubahan iklim. Ada 2 pendekatan sebenarnya. Pendekatan yang pertama tentu adaptasi, yang kedua adalah mitigasi ya. Jadi kalau secara adaptasi bagaimana kemudian kita bisa menjamin produksi itu tetap berlanjut, tentu dengan berbagai hal yang harus dilakukan, misalnya untuk menghasilkan varietas yang tahan terhadap perubahan iklim, kemudian memanage penggunaan air dengan baik ya, kemudian juga bagaimana mengatasi masalah hama dan penyakit gitu ya, dan beberapa hal lain yang terkait dengan budidaya. Itu perlu kita lakukan adaptasi terhadap perubahan iklim itu. Secara mitigasi sebenarnya pemerintah punya kebijakan bagaimana menjamin cadangan pangan pemerintah, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, bahkan di tingkat masyarakat ya. Bagaimana kemudian kita bisa menghadapi situasi di mana nanti mengantisipasi kekurangan pangan misalnya gitu. Kemudian tentu cara lain yang lebih teknis lagi mungkin bagaimana mendekatkan pangan dari produksinya kepada konsumen ya. Salah satunya adalah seperti tadi di tingkat rumah tangga memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi. Itu sudah mendekatkan pangan kepada konsumen. Yang lain yang perlu dilakukan adalah kita punya potensi sumber daya pangan yang luar biasa di Indonesia. Kita punya berbagai sumber daya pangan yang spesifik di lokasi masing-masing di provinsi maupun kabupaten kota.
kita berusaha untuk bagaimana melakukan penganekaragaman pangan atau diversifikasi, tidak tergantung kepada satu atau beberapa jenis pangan saja. Itu adalah langkah yang bisa kita lakukan. Jadi misalnya ketika kita hanya bergantung kepada pangan yang misalnya pada saat budidaya membutuhkan air yang banyak, ya itu akan sangat riskan, padahal kita punya potensi sumber daya pangan lain yang misal tahan terhadap kekeringan misalnya. Ini yang harus kita lakukan secara pendekatan kebijakan, bagaimana menganekaragamkan pangan kita dan tidak tergantung kepada satu dua jenis pangan saja. Baik, Ibu, sangat menarik, kompleks ternyata ya, Sobat Iklim, kalau kita bicara tentang ketahanan pangan Indonesia saat ini ya, kalau dikaitkan dengan perubahan iklim, itu tadi penjelasan komprehensif sekali, dikemas dengan sangat ringkas, tapi sangat berisi gitu ya, kita dapat memahami beberapa pendekatan yang saat ini dilakukan. Tapi Ibu, kalau tadi boleh kita dekatkan lagi, tadi Ibu menyampaikan salah satu bentuknya ada pekarangan gitu ya. Yang Ibu Sejarah, Ibu Nilma sampaikan tentang kebun dapur itu sendiri. Nah, sebetulnya adakah sih peran dari kebun dapur itu sendiri dalam strategi pangan nasional, Ibu? Iya, pastinya ada ya, karena ketahanan pangan secara nasional, secara wilayah itu kan dibentuk dari ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Jadi ketika ketahanan pangan rumah tangga itu bisa kita wujudkan, tentunya ke atasnya akan lebih memperkokoh ketahanan pangan secara nasional. Itu bisa kita lakukan dengan ketika kemudian rumah tangga mampu menyediakan pangan untuk mereka sendiri, gitu ya. Salah satunya tadi adalah bagaimana mendekatkan pangan kepada keluarga, kepada rumah tangga dengan mereka memanfaatkan pekarangannya. Karena sesungguhnya di pekarangan itu sumber pangan yang bisa disediakan tidak hanya sumber karbohidrat, juga bisa sumber protein ya, selain dari misalnya menanam, tidak mungkin menanam padi di pekarangan ya, selain menanam misalnya jagung atau ubi ya, atau sumber karbohidrat lainnya, bisa memelihara ikan dengan kolam ikan yang sederhana, bisa kemudian memelihara ayam atau unggas lainnya, dan juga pasti sayuran. Jadi artinya ketahanan pangan rumah tangga itu sebenarnya adalah basis membentuk ketahanan pangan wilayah dan ketahanan pangan nasional. Iya, menarik sekali, Ibu. Tapi kalau saya kaitkan sedikit, Ibu, dengan program nasional, kita tahu ya banyak sekali program nasional dari berbagai aspek, termasuk juga di pangan tentunya, Ibu ya. Nah, apakah ada, Ibu, program nasional yang menyasar persoalan terkait ketahanan pangan ini melalui kebun dapur? Dan kalaupun ada, seperti apa sih proses dan kemajuannya saat ini, Ibu? Ya, jadi sebenarnya memanfaatkan pekarangan dalam bentuk program yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah mulai dari bahkan tahun 2010, waktu itu masih Badan Ketahanan Pangan di Kementerian Pertanian itu mempunyai program yang mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan. Bahkan sampai 2021 pun itu sudah sekitar 30.000 kelompok yang digerakkan oleh, kalau kita hitung 30.000 kelompok itu dengan 30 anggota rumah tangga per kelompok, itu hampir 900.000 rumah tangga ya, hampir 1 juta sudah kita sentuh. Di mana kegiatan itu kita lakukan dengan bagaimana menyediakan kebun bibit bagi masyarakat, kemudian demplot pekarangannya sendiri. Nah, itu sudah berlangsung sekian tahun, tetapi sekarang kami adalah lembaga yang baru dibentuk 2021 juga mengemas kegiatan ini, apa yang kami sebut dengan pengembangan desa B2SA ya. Jadi desa B2SA itu ada kegiatannya di mana 3 komponen yang di dalamnya ada teras pangan B2SA, ada gerai pangan, dan ada rumah pangan. Nah, teras pangan ini adalah bagaimana memanfaatkan pekarangan, baik itu pekarangan rumah maupun pekarangan masjid, pekarangan kantor kepala desa dan segala macam ya. Bagaimana kemudian itu dimanfaatkan untuk penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga. Nah, program ini sudah kita luncurkan sejak 2023 tahun lalu dan berlanjut tahun ini. Ya, kami juga memberikan motivasi kepada masyarakat dengan menyediakan bibitnya, kemudian juga pupuknya gitu ya, dan pastinya adalah pendampingan. Tadi seperti yang disampaikan oleh narasumber kita, banyak hal yang ditemui di lapangan, maka kami di setiap desa yang kami bina itu ada pendamping yang kemudian bisa memberikan solusi kepada anggota kelompok jika menemukan masalah gitu. Termasuk bagaimana menangani masalah hama secara teknis atau hal-hal lainnya gitu. Itu yang kita lakukan. Iya, menarik, Ibu. Mungkin di layar para Sobat Iklim juga bisa melihat ya beberapa kondisi yang tadi Ibu sampaikan, dan itu sangat relate sekali ya, Sobat Iklim, dengan kondisi-kondisi yang coba kita ingin cari tahu ya terkait dengan kebun dapur ini, terkait berhubungan dengan bagaimana ketahanan pangan itu bisa dipenuhi. Ibu, terima kasih banyak. Tadi penjelasannya saya ingin banyak pertanyaan, tapi saya rasa ada durasi yang membatasi kita.
Saya ingin mengundang sekali lagi kepada Ibu Sajra dan Ibu Nilma. Mungkin kalau misalnya tadi secara peneliti dan penggiat sudah ada yang ditanyakan, sekarang kita sudah kehadiran Ibu Rina di sini. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan dari ibu-ibu yang saat ini sebagai pelaku langsung di lapangan, adakah Ibu Nilma, Ibu Sajra? Halo, masih terhubung kita? Boleh dibantu? Iya. Ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Rina mungkin terkait dengan hal yang tadi disampaikan? Begini Pak, mungkin adakah program yang bisa membantu supaya bagaimana kebun dapur kami ini bisa berkembang lagi? Adakah program yang bisa dilakukan gitu ya? Dari Ya. sisi pemerintah berarti Ibu? Bu Rina. Oke, kalau gitu. Bolehkah Ibu langsung dijawab saja supaya tidak lupa nanti Ibu Baik, Ibu Nila ya. Nilma? Nilma, ya maaf. Ibu Nilma, jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kalau dari Badan Pangan Nasional kami punya kegiatan yang disebut dengan Desa B2SA. Itu tadi kami ada mempunyai kegiatan yang memberikan bantuan kepada kelompok, di mana anggota kelompok sekitar 25 orang per kelompok, dan kegiatan yang tadi 3 komponen yang saya sampaikan tadi, ada teras pangannya, ada kemudian gerai pangan. Jadi ada rumah pangan. Jadi Desa B2SA ini sebenarnya gambaran miniatur dari konsep ketahanan pangan, dari aspek ketersediaannya di teras pangan, kemudian aksesibilitasnya di gerai pangan, dan pemanfaatannya ada di rumah pangan. Jadi kami tidak hanya sekedar mengajarkan kepada masyarakat, oh kita tanam pangan kita di pekarangan, tapi juga menyalurkannya ke outlet gerai pangan dan penyediaan pangan lainnya, serta bagaimana mengedukasi mereka untuk menyediakan pangan yang bergizi, menu yang bergizi bagi keluarganya, ya, seperti apa sih yang beragam, bergizi seimbang dan aman, yang konsep gizi seimbang, memasaknya, bahkan juga membagikan makanan yang dimasak itu kepada penerima manfaat seperti anak stunting, kemudian yang gizi buruk, dan juga ibu hamil. Jadi artinya ini edukasi, sosialisasi, dan intervensi dalam satu konsep kegiatan. Iya, paket komplit sebetulnya ya yang sudah coba didorong berdasarkan program oleh pemerintah. Mungkin nanti Ibu Nilma beberapa kondisi bisa dielaborasi kembali ya. Mungkin sudah ada yang terjadi di sana pendekatan-pendekatan tersebut, atau mungkin kalau yang misalnya belum, masih bisa dikomunikasikan kembali ya. Bagaimana caranya di desa Ibu bisa mengakses tersebut? Sebenarnya gitu ya. kegiatan itu ada di 34 provinsi saat ini. Jadi di Provinsi Sulawesi Selatan bisa berkomunikasi dengan dinas ya, untuk kemudian bisa mengusulkan kelompoknya gitu. Baik, cukup jelas Ibu Nilma ya tadi penjelasannya. Nanti bisa dielaborasi kembali tentang hal-hal tersebut. Kalau dari Ibu Sajra, mungkin kalau ada pertanyaan terusan atau cukup? Ya, ada itu Boleh. masalah kebun pekarangan agar berkelanjutan terus. Kan begini, saya membuat bibit sendiri karena saya tidak pernah beli bibit. Saya buat bibit sendiri. Yang saya mau tanyakan itu, apakah cara yang saya lakukan itu sudah bagus atau bagaimana? Karena cara saya membuat bibit saya itu memilih buah yang sehat dan yang besar, lalu dibiarkan tua sekali, baru saya petik, baru saya olah, kupas, ambil mangkok diisi air untuk diambil bijinya. Yang terapung itu saya buang, dan yang tegal saya ambil, baru ditiriskan kepada kain-kain yang tipis, baru dijemur sampai kering. Nah, yang saya mau tanyakan itu apakah sudah bagus atau bagaimana Pak Bu? Oke, Ibu Sajra, ini dibuktikan langsung ya menceritakan prosesnya. Jadi ini bukan petani kaleng-kaleng, ini bukan petani kebun kaleng-kaleng. Jadi Bu Rina mungkin boleh kalau bisa menjelaskan atau mengomentari pertanyaan tersebut. Sebenarnya kalau praktisinya Pak Anam ya. Oke, siap. Ya, tapi saya hanya memberikan saran saja, Ibu. Jadi mungkin saya tidak bisa langsung menjelaskan itu benar atau tidak ya. Tapi dari pemerintah gitu ya, sebenarnya Ibu melalui kelompok itu bisa mengusulkan kepada dinas
untuk melakukan pelatihan bagaimana cara penanganan hama yang baik. Nah, di setiap provinsi itu ada namanya BSIP ya, Balai Standarisasi Instrumen Pertanian yang dulu masih disebut dengan BPTP ya. Di situ tuh ada program pelatihan kepada masyarakat atau kepada petani, cara membuat pupuk organik, ya, pestisida nabati, kemudian cara penanganan hama yang lainnya. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan pengetahuan begitu. Itu yang bisa saya sarankan kepada Ibu, bagaimana kemudian keberlanjutannya. Gitu. Karena pengalaman dulu pada saat kami punya program Pekarangan Pangan Lestari itu yang kita lakukan. Tadi saya katakan ada pendampingan dan itu ada pelatihan. Ya, cuma mungkin catatan saya Bu, yang belajar dari yang dulu itu bagaimana menjaga motivasi kelompok untuk terus bisa melanjutkan kegiatan. Ini yang masalah utama sebenarnya yang dihadapi ketika kami mengembangkan program Pekarangan Pangan Lestari. Beberapa masalah yang memang biasa ditemukan dalam mengorganisasikan suatu kebijakan atau program. Tapi tadi diundang oleh Bu Rina, kalau Pak Anam ingin menambahkan? Ya, sedikit saja mungkin sebagai perkenalan. Jadi memang saya mungkin jauh lebih jelek ya dibanding Ibu Sajirah dalam hal ini, karena yang menarik dari semua pertanian itu ketika membenih dan seterusnya itu adalah disebut nursery. Jadi dia tuh memang butuh perawatan, butuh seperti seorang ibu merawat bayinya. Jadi pasti ada aspek di situ yang perlu ditekankan. Jadi apa yang dilakukan ibu untuk memilih bibit-bibit bobot itu sudah sangat benar gitu. Jadi soal teknis-teknis lainnya tentu saja jenis tanaman yang berbeda akan memerlukan perlakuan yang berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nah itu masing-masing punya detailnya sendiri. Gitu ya. Tapi secara umum tadi oke lah sudah aman. Gitu. Oke, baik Bapak Anam, terima kasih banyak untuk tanggapannya. Ibu Nilma, Ibu Sejarah tetap bergabung, Ibu. Mungkin kalau tadi kita beri kesempatan ke Ibu ya untuk memberikan beberapa pertanyaan yang bisa ditanggapi. Saya pikir juga narasumber yang ada di studio penasaran juga tentang praktek-praktek baik yang saat ini dijalankan oleh ibu-ibu di lapangan ya. Mungkin kalau dari Bu Rina, Pak Anam atau Bu Devo ingin ada yang ditanyakan kepada? Saya boleh bertanya ya? Boleh, silakan. Jadi Ibu saja ya dengan Ibu Nirmala. Dua-duanya boleh jawab siapapun. Bagaimana cara Ibu untuk menjaga semangat dan motivasi dari anggota kelompok agar kemudian mereka tetap aktif dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan ini? Ya, terutama yang komunal, kebun komunal dulu, kalau dulu kami menyebutnya demplot ya. Nah, jadi di situ ada jadwal piket dan segala macam. Nah, tapi itu masih mengalami kendala. Ada yang semangat, ada yang kemudian demotivasi gitu. Nah, seperti apa Ibu menjamin agar kemudian anggota kelompok itu tetap semangat untuk melakukan kegiatan bertanam di pekarangan maupun di kebun komunal? Boleh, Ibu Nilma, cukup jelas pertanyaannya ya. Bagaimana cara atau kiat yang saat ini dijalankan untuk tetap menjaga kelompoknya ya, untuk sama-sama berkomitmen? Baik Bu, kebetulan di kelompok kami itu kami ada jadwal Bu setiap 2 minggu mengadakan pertemuan. Jadi kami di situ kumpul, biasa kami masak-masak di kebun, makan-makan. Terus di kebun kami itu Bu punya jadwal untuk membersihkan atau menyiram. Jadi semua anggota kelompok itu mendapat tugas. Ada yang bertugas setiap hari untuk menyiram, ada yang bertugas pagi dan sore. Baik. Oke. Cukup Ibu Nilma? Cukup ya kelihatannya ya, dan mungkin secara general sudah menjawab Ibu ya bahwa memang ada di sana proyek-proyek. Ada manajemen kelompoknya gitu. Baik. Saya mau mengundang Ibu. Betul. Saya ingin mengundang Ibu Devo atau Pak Anam kalau mungkin ada yang ditanyakan. Ada satu sih sebetulnya. Boleh Ibu mungkin. Silakan. Menarik juga ya, tadi di awal pun disebutkan ternyata banyak ibu-ibu yang terlibat gitu ya di kebun baik yang komunal maupun pribadi gitu. Sebenarnya kalau di kelompok maupun di pribadi itu di sana siapa aja sih yang terlibat gitu Bu, yang mengurus kebunnya gitu ya? Apakah ibu-ibunya aja, ataukah ada orang kayak bapak-bapaknya, ataukah mungkin ada anak-anak muda yang mungkin tergabung gitu ya Bu ya? Karena menarik juga gitu kalau misalnya banyak orang yang terlibat kayak gitu. Baik, cukup jelas mungkin pertanyaannya Ibu ya. Silakan kalau misalnya ingin ditanggapi. Kalau dari kebun saya sendiri yang kelola tanpa melibatkan orang lain. Karena saya merawat kebun itu seperti
merawat bayi. Tiap pagi saya siram, menyiangi rumputannya, melihat apa yang dibutuhkan tanaman tersebut. Itu saya sebagai pengganti olahraga tiap pagi. Siap. Oke, kalau Ibu Nilma mungkin ada komentar atau cukup? Kalau di kelompok kami Pak, pulang bukan cuma ibu-ibu, bahkan bapak-bapak pun ikut gabung bersama kami mengolah kebun. Bahkan kepala desa sendiri turut hadir di setiap pertemuan. Wih, menarik sekali ya. Baik Ibu, jadi artinya semua kalangan mendukung proses-proses yang saat ini Ibu sedang jalankan di lapangan ya, terkait dengan bagaimana kebun dapur komunal yang Ibu sedang rintis sekarang. Baik, mungkin izin kita punya durasi yang membatasi untuk sesi ini, mungkin kita harus akhiri dulu, Ibu Rina dan teman-teman yang ada di studio, juga Bu Sejera dan Ibu Nilma tentunya ya. Di sesi berikutnya saya ingin coba mengundang tentunya saat ini partisipan dari Sobat Iklim yang bergabung luar biasa jumlahnya ya, ada 170 lebih para Sobat Iklim yang saat ini bergabung melalui kanal Zoom kami. Dan di sesi kali ini kita ingin mengundang kawan-kawan atau Sobat Iklim untuk juga bisa berinteraksi dan berpartisipasi melalui halaman Slido yang nantinya akan tampil di layar. Di sana nanti Sobat Iklim bisa sama-sama untuk berinteraksi ya, melalui beberapa pertanyaan yang bisa sama-sama dijawab, atau kalau misalnya dari tim bisa menampilkan Slido-nya terlebih dahulu. Mungkin sebagian sudah pernah menggunakan, sebagian juga baru mendengar Slido. Di sini ada dua cara untuk kita mengakses Slido-nya, Sobat Iklim. Yang pertama dengan cara men-scan QR Code yang ada di sebelah kanan layar, atau bisa melalui halaman slido.com, lalu nanti bisa memasukkan kode yang ada di bagian bawah 2028771, untuk kemudian nanti kita mengakses bersama ya, halaman diskusi interaktif yang nantinya akan kita lihat sama-sama di layar. Mungkin beberapa saat kita akan tunggu untuk Sobat Iklim bisa men-scan atau mencatat terlebih dahulu nomor atau kode di Slido-nya. Itu. Sambil menunggu mungkin ya Bapak, mungkin ini cukup menarik tadi beberapa tanggapan dari Bu Nilma, terutama tadi yang terakhir Bu Nilma ya, sampai dengan Kepala Desa juga punya komitmen ternyata ya di dalam bagaimana ketahanan pangan di tingkat paling kecil ya tentunya ya, itu coba didorong ya di lapangan di kasusnya. Itu satu hal tadi yang belum disebutkan, itu leadership. Jadi kelompok itu butuh leadership juga yang mau. Jadi contoh dari Bu Nilma ini sangat bagus. Tadi belum disebut bahwa ternyata itu juga penting untuk kelompok ini. Saya sepakat. Kalau kita menyebutnya local champion, Local champion. itu sangat penting. Bagaimana tadi sebenarnya saya sedang ingin menggali apakah ada seseorang yang ditokohkan di dalam kegiatan ini di suatu kelompok atau desa, karena itu yang selalu bisa menjadi panutan bagi kelompok untuk memelihara semangatnya itu tadi. Gitu. Ya, kadang ide-ide yang baik itu belum tentu berjalan kalau tidak ada yang menggerakkan gitu ya. Local champion itu perlu ada Siap. untuk menjamin sustainability-nya, itu ya memang local champion tadi. Oke, baik. Iya, kita tahan dulu. Mungkin kita sudah masuk ke halaman Slido. Saya pikir sudah banyak yang bergabung ya. Nanti mungkin Sobat Iklim yang belum sempat men-scan bisa juga tetap men-scan di layar yang sudah ada. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin Sobat Iklim nantinya bisa ikut berpartisipasi. Pertanyaan pertama yang mungkin nantinya bisa dijawab adalah, apa bentuk kerawanan pangan yang pernah Anda alami? Pertanyaan sederhana di sini ya, dan mungkin silahkan sudah banyak yang menjawab nih, kira-kira kerawanan pangan seperti apa sih yang pernah dialami? Ada yang bilang kelaparan, paceklik lapar. Belum pernah, luar biasa sekali ada yang belum pernah mengalami kerawanan pangan. Artinya mungkin dari kecil sudah mapan. Sudah mandiri. Sudah mandiri pangan dari kecil ya. Harga-harga naik, beras mahal dan sebagainya. Wah, luar biasa sekali ya. Belum pernah. Iya, mahal harganya. Gagal panen ya. Itu jadi salah satu kerawanan pangan yang dianggap
harga telur naik katanya. Itu termasuk ini juga ya kerawanan pangan ya, tentang fluktuasi harga Ibu ya. Sebenarnya kalau harganya belum tentu kerawanan pangan ya. Oke, siap. Kerawanan itu punya definisi, standarnya itu minimal, misalnya dikatakan rawan pangan itu ketika misalnya sekian persen, kurang dari 10% konsumsi makanan yang direkomendasikan, itu baru bisa dikatakan rawan. Oke, siap, baik. Oke, menarik sekali. Masih banyak yang motik di pertanyaan pertama ini. Kita punya berapa pertanyaan, tim? Kita punya 3 pertanyaan ya. Saya pikir kita perlu beranjak ke pertanyaan berikutnya. Hama yang membabi buta juga kerawanan Pak. Yang membabi buta ya. Mungkin ya. Menarik. Mungkin ya karena interpretasi orang tentang kerawanan pangan itu kan berbeda-beda ya. Betul. Ya, di pertanyaan kedua yang mungkin nantinya bisa, wise, sudah mulai ada yang mengetik. Sebutkan satu kata yang terbayang di benak Anda ketika mendengar istilah kebun dapur. Silakan mungkin kalau dari yang baru bergabung saat ini mungkin tadi terdengar sayur, buah, dan sebagainya. Tapi saya yakin sebagian dari Sobat Iklim juga sudah banyak yang memahami tentang kebun dapur sebelumnya ya. Cabai, sayur bersaing ketat di sana, hemat, murah, mandiri, banyak sayuran di halaman. Foodscape, menarik sekali ada istilah foodscape di sini ya yang diangkat. Jaya perut aman. Ini anggota prediksi mungkin ya. Anak buahnya Om Andre Taulani kelihatannya. Lalu banyak sekali ya, tapi kalau kita bisa lihat dari ukurannya banyak menyebut bahwa sehat, sayur, lalu mandiri itu menjadi keyword ya yang diangkat oleh para Sobat Iklim yang berkontribusi di dalam polling ini ya. Hemat, murah, dan cukup banyak ya. Sudah cukup stabil kelihatannya ya. Hasil pollingnya cukup stabil. Sayuran, sehat, hemat itu jadi yang cukup banyak dituliskan oleh Sobat Iklim. Menarik sekali. Kemudian kita masih punya waktu atau kita boleh pindah ke slide berikutnya? Kita boleh ya. Tadi kalau di pertama tadi sudah pemanasan dengan bagaimana kerawanan pangan bentuknya, apa tentang perubahan kebun pangan, kebun dapur. Di pertanyaan ketiga yang ingin coba kita diskusikan secara interaktif, tanaman pangan apa saja yang Anda ingin tanam di kebun dapur? Masukkan satu persatu katanya, iya. Setelah mendengar penjelasan tentang kebun dapur, tentunya tadi ya Sobat Iklim, kira-kira yang terbayang apa sih yang ingin ditanam di kebun dapur? Kalau tadi definisinya Bu Devo ya, bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan keluarga gitu ya. Sekarang kita bisa lihat mungkin cabai, terong, bayam. Iya, relate ya dengan bahan-bahan masak sehari-hari ya. Untung tidak ada yang menulis tentang tanaman kehutanan di sini ya. Mungkin tidak cukup tepat ya ditanam di pekarangan. Tapi belum ada yang menulis sumber protein hewani. Boleh. Karena kan sesungguhnya pekarangan itu tidak hanya bagian depan rumah ya. Pekarangan itu bisa di depan, di samping, dan di belakang. Ya. Jadi kalau misalnya kalau daerah perkotaan memang tidak diperbolehkan ya melihara unggas ayam misalnya. Tetapi kalau di daerah pedesaan mungkin tidak terlalu ada aturannya melarang. Kan kita bisa memelihara ayam untuk menghasilkan telur yang bisa diproduksi atau ayamnya sendiri atau ikan. Jadi artinya tadi saya katakan pekarangan itu sumber pangan dan gizi. Jadi bisa sumber karbohidrat yang kita produksi, sumber protein hewani termasuk gitu. Kemudian juga sumber vitamin mineral itu pasti sayur yang sangat banyak. Dan satu lagi adalah bisa untuk toga, tanaman obat keluarga. Jadi artinya sangat-sangat akan membantu penyediaan pangan dan gizi ya. Gizi itu terpenuhi dengan pemanfaatan pekarangan itu. Baik, terima kasih. Jadi menarik ya, ternyata tidak hanya tanaman pangan. Itu ada lele, itu ada lele. Lele, baik ini. Ya, ikan, kelor, ya oke, good. Jadi artinya pemahaman masyarakat bagaimana memanfaatkan pekarangan, karena pekarangan itu kan ada fungsi ekonominya, fungsi sosialnya, fungsi budayanya, begitu ya. Ini adalah fungsi ekonominya ini seperti itu. Baik, mulai menggeser pengertian kebun dapur itu kan bukan tanaman sayur gitu ya. Ya, itu yang harus tadi saya katakan. Kebun yang mungkin tadinya di kebun yang jauh itu ada proteinnya kayak sapi apa segala macam, nggak mungkin ya. Jadi kita lebih ke mengecilkan yang tadi tuh ukurannya ke ayam. Iya, unggas gitu kan, bisa ayam, itik, begitu kelinci. Kalau kami dulu pernah punya program di Nrekang, Sulawesi Selatan, mereka memelihara kelinci sebagai sumber protein, dan setelah dipelihara selain dikonsumsi keluarga, mereka juga mengolah menjadi nugget kelinci gitu. Jadi menghasilkan. Ya, jadi sebenarnya multiplier efek ya dari program
program ini selain dari pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, ketika berlebih dia bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Oke, menarik. Jadi ekonomi lokal pun bergerak. Iya, nugget kelinci yang saya tahu sejauh ini baru sate kelinci di puncak ya. Ternyata kelinci bisa Ya, dijadikan itu, nugget itu. juga ya. Oke, oke, menarik sekali ya. Sepertinya dari sisi pemahaman kalau kita lihat dari Slido ini sudah cukup beragam ya, dan kelihatannya para sobat iklim, kita sebutnya ibu, bapak, kawan-kawan yang bergabung secara daring di sini sudah cukup memahami tentunya ya kira-kira apa sih kebun dapur, apa yang bisa ditanam di sana dan lain sebagainya. Di sesi ini mungkin saya pikir sudah cukup ya teman-teman ya, kita bisa beralih ke sesi selanjutnya. Saya sudah punya beberapa pertanyaan yang sebenarnya cukup banyak dituliskan oleh sobat iklim di kanal chatting ya, dan beberapa pertanyaan sudah coba dipilihkan untuk saya baca di sini. Di mana pertanyaan pertama mungkin nanti untuk yang ingin menulis kembali bisa dituliskan juga untuk siapa pertanyaannya ya. Yang pertama mungkin kita punya pertanyaan dari Ibu Putri Mei atau Mbak Putri Mei ya. Di sini beliau menanyakan kepada Pak Anam, Pak. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana caranya agar dapat membuat kebun dapur di lahan yang sempit, misalnya di daerah perkotaan? Mungkin bisa dijawab langsung dulu dari pertanyaan Ibu Putri ini. Kira-kira seperti apa? Ya, kebetulan kalau di ARMP ada beberapa teman yang tinggal di flat ya, jadi tinggal di apartemen gitu, dia menanam di balkon. Jadi ada namanya balcony garden, ada juga window garden. Jadi menggunakan jendela, jendela itu bisa dibuka untuk ada beberapa pot. Ketika pagi itu dibuka, dia untuk mendapatkan sinar matahari, malam ditutup gitu. Jadi sangat mungkin untuk bisa di tembok pun kita bisa vertical garden. Jadi sebetulnya lahan itu bukan pertanyaan, tapi lebih ke bagaimana strategi kita untuk bisa memanfaatkan. Jadi banyak cara untuk bisa kita lakukan. Oke, jadi tidak hanya terbatas dengan lahannya sempit, bisa ke atas kemanapun gitu ya, sesuai teknik yang bisa digunakan tentunya Pak ya. Dan sekarang sudah banyak orang menggunakan hidroponik misalnya, tanpa menggunakan tanah ya. Meskipun kalau saya lebih cenderung untuk namanya aquaponics, jadi mengintegrasikan antara ikan dengan tanaman. Tapi ini teknis banget ya. Betul, iya. Dan perkembangan teknologi tentu menambah nilai arsitektur juga ya di rumah tentunya. Bapak terima kasih banyak, mudah-mudahan menjawab ya Ibu Putri. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Muhammad Syakir atau Bapak Muhammad Syakir, ditujukan ke Ibu Rina. Ibu, pertanyaan gini, gimana cara menanggulangi pupuk di Indonesia? Sedangkan kita tahu pupuk itu mahal. Pertanyaan seperti itu. Ini agak rumit katanya, tapi silakan. Bukan hanya sekedar rumit, ini bukannya ranahnya saya, karena ini ranahnya Kementerian Pertanian gitu ya. Jadi saya mungkin tidak berani terlalu menjawab ini ya, karena tapi yang setahu saya juga pemerintah berkomitmen untuk bagaimana kemudian meningkatkan jumlah pupuk yang bisa disubsidi oleh pemerintah ya. Dari Menteri Pertanian sudah mengatakan ada penambahan jumlah atau anggaran untuk bagaimana pupuk yang bersubsidi tersedia. Tapi lebih teknisnya saya tidak berani jawab karena itu bukan ranahnya saya ya. Cuma kalau secara diaplikasi di masyarakat, selain dari memang pupuk kimia itu, kalau di kebun, kalau kita bicara kebun tadi kan kita bicara low pesticide, low chemical gitu ya. Jadi artinya kalau kita sudah mengarah ke organik, kita kemudian rendah penggunaan kimia, mestinya kan pupuk yang digunakan adalah pupuk kompos gitu ya, karena kan kaitannya kebun ini juga bisa mendukung ramah lingkungan ya, pemanfaatan pestisida nabati, pemanfaatan pupuk organik gitu ya. Jadi mungkin arahnya kalau untuk ke sana untuk menjamin bahwa pangan yang diproduksi di pekarangan itu aman dari kimia begitu ya. Ya itu mungkin yang bisa saya jawab. Kalau yang lebih dari itu mohon maaf bukan di Badan Pangan Nasional. Oke, Ibu, sampai di situ pun sudah cukup menjawab sebetulnya ya dari kebutuhan informasi yang bisa kita terima di konteks tema kita ya Ibu ya. Terima kasih banyak. Kemudian karena banyak pertanyaannya mungkin saya agak cepat ini ya Sobat Iklim. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Agung. Pertanyaan seperti ini, secara hitung-hitungan ekonomi lebih menguntungkan ketika kita beli atau menanam sendiri. Mengingat kebun dapur juga perlu beli bibit, pupuk, perawatan dan lain-lain. Itu seperti apa tanggapannya? Mungkin kalau boleh minta tanggapan dari Bu Devo sebagai peneliti gizi dan pangan. Iya, kalau kita
bahas hitung-hitungan apa namanya uang belanja itu memang rumit ya, apalagi untuk ibu-ibu di rumah gitu ya. Kalau kita hitung sebetulnya antara beli sendiri atau nanam sendiri, otomatis sebenarnya lebih murah kalau kita nanam sendiri ya. Karena kalau kita tanam sendiri itu otomatis kan hasilnya nggak mungkin sedikit kan. Ada surplus biasanya, itu biasanya bisa masuk ke kantong kita dan bisa kita simpan juga untuk membeli yang lain. Otomatis nanti kalau dari hitungan food food cost itu akan menurun juga gitu karena ada surplus dan kita tidak perlu membeli lagi kayak gitu. Terus kalau masalah pupuk, benih dan sebagainya, kalau kita udah menerapkan pertanian yang lumayan bisa dibilang cerdas gitu ya, kita bisa membuat pupuk sendiri. Itu contohnya kayak di salah satu petani kita di Nusa Tenggara Timur, mereka menerapkan pemupukan organik atau komposan organik itu. Jadi tidak perlu mengeluarkan uang lebih lagi gitu. Jadi dari bahan-bahan yang ada di alam itu mereka membuat kompos sendiri. Akhirnya ya untuk cost pertanian itu jauh lebih rendah gitu dan hasilnya pun jauh lebih banyak gitu. Jadi malah surplus bisa dibilang. Cuman kalau kita anggap apakah bisa betul-betul 100% produksi sendiri kayaknya tidak mungkin juga gitu ya. Karena kita tetap butuh makanan-makanan dari luar kayak misalnya Garam, ya benar minyak goreng. minyak goreng. Itu kayaknya nggak mungkin ya kita buat sendiri gitu. Tapi setidaknya kita udah mengurangi food cost kayak gitu. Baik, ya kalau terkait hitung-hitungan ekonomi tadi mungkin perspektif sudut pandang kita pun harus dilihat itu ya. Kita mulai dari arah mana sih gitu ya. Boleh nambahin sedikit. Boleh, silakan Pak. Masih Jadi cukup banyak waktu kita. kebetulan saya mengembangkan yang saya sebut sebagai zero budget natural farming ya. Jadi Menarik ini. pertanian yang modal nol gitu, modal nol. Dan ada teknik yang kita gunakan yang namanya no work farming. Jadi pertanian tanpa kerja gitu. Gimana Jadi, tuh? ya ini Bekerja penasaran juga ini kita. perlu dielaborasi lagi ya, tapi paling tidak. Dan ini bahkan jadi model di FAO di Andhra Pradesh. Kalau kita search nanti kita bisa search ya, zero budget natural farming di Andhra Pradesh. Itu bahkan diangkat oleh FAO sebagai praktek terbaik gitu dalam pertanian ya. Karena mereka memang modalnya nol. Dan mereka karena sapi hewan susi itu banyak dipakai, kotorannya juga untuk sirkular ekonomi. Mereka pakai untuk pupuknya itu, karena mereka punya formula lebih canggih soal kotoran sapi. Itu namanya Pancagavia. Sangat luar biasa. Jadi intinya adalah sebetulnya kalau dibandingkan secara ekonomi, uang kita sudah nol kok, kita jadi surplus aja, untung saja yang didapatkan gitu. Baik itu dijual, dimakan sendiri berarti mengurangi ongkos, berbagi dengan tetangga. Tadi kan sudah dicontohkan sampai bisa dijual. Jadi padahal kita zero budget, termasuk tadi dia sudah menyimpan benih sendiri, berarti kan sudah nggak beli benih lagi. Dia sudah bisa membuat pupuk sendiri. Semua inputnya dibuat sendiri, pestisida dibuat sendiri. Nah, apalagi kalau komunitas di Andhra Pradesh itu ada ribuan petani, komunitas sudah bisa melakukan. Oke, kayaknya satu waktu saya perlu berkunjung ke tempat yang Bapak sampaikan tadi ya, menarik sekali. Tapi mungkin kita punya beberapa waktu ke depan untuk membacakan beberapa pertanyaan tambahan. Ini ke Bu Rina lagi, Ibu. Jika kebun dapur ini memang sudah serius dan berhasil ke arah komersil, dalam arti tidak hanya konsumsi pribadi, sejauh mana dorongan dari pemerintah untuk mengakomodir pasar dari kebun dapur itu sendiri? Ini menarik sekali pertanyaan-pertanyaannya. Nyambung dengan apa yang Betul. disampaikan Mbak Devo sama Pak Anam bahwa tadi bisa dikomersilkan ya. Mungkin nanti berbagi pengalaman. Tapi kan sebenarnya begini, konsep kebun dapur itu kan pada lahan yang terbatas. Ya, namanya pekarangan itu ya kecuali ya punya pekarangan 2 hektar gitu ya. Tapi kan kalau biasanya kan kebun itu identik dengan pekarangan yang tidak luas gitu. Jadi artinya memang konsep awalnya adalah pemenuhan kebutuhan rumah tangga, ya, pangan keluarga. Tetapi jika berlebih itu bisa untuk dijual untuk menambah pendapatan. Jadi kalau misalnya dalam satu kelompok itu misalnya atau di dalam desa itu beberapa bisa kolektif gitu ya, kolektif untuk memasarkannya. Sebenarnya mungkin ini pengalaman dulu ya pada saat kegiatan pekarangan kita lakukan. Contoh sederhana saja dulu tukang sayur datang, ibu-ibu beli sayur. Nah, ketika pekarangan ini dilakukan kegiatannya, tukang sayur datang, ibu-ibu jual sayur. Tapi cuma beli misalnya garam gitu, minyak gitu, bawang yang misalnya tidak diproduksi di situ gitu. Ini adalah dalam skala kecil. Tapi dalam skala yang lebih luas lagi bisa saja misalnya kan ada BUMDes di setiap desa ya. Itu kan
divisinya ekonominya desa begitu ya. Itu juga bisa untuk mendorong bagaimana masyarakat yang memanfaatkan pekarangan ini membantu untuk mencarikan off-takernya gitu ya. Kalau lebih teknis tentu beda di kabupaten atau desa yang paling tahu ya. Secara konsep sih saya seperti itu gitu ya. Lebih implementasinya di lokasi. Tapi kan prinsip utama adalah memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, dan yang kedua untuk meningkatkan nilai tambah itu adalah dengan pengolahan. Tadi yang saya berikan contoh di beberapa lokasi ada membuat apa tuh namanya nuggetnya kelinci, membuat saus tomat, diolah segala macam ya, bisa dipasarkan di daerah sekitar. Oke, menarik. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan dari penanya Pak Agung ya tadi ya, dielaborasi dengan sangat komprehensif oleh para narasumber. Tapi saya masih punya waktu sedikit untuk membacakan pertanyaan terakhir mungkin ini ya, dari Novianti. Pertanyaannya adalah, selamat pagi Bapak Ibu. Saya Novianti izin bertanya, adakah peran pemuda atau generasi muda dalam praktik kebun dapur sebagai solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan? Apakah target utamanya hanya ibu-ibu saja? Mungkin boleh salah satu, salah dua dari para narasumber bisa mengomentari. Apakah targetnya memang ibu-ibu saja gitu? Di mana peran dari generasi muda dalam kebun dapur? Ya, kalau kami kan pendekatannya ke programan ya. Kalau Bapak Ibu kan mungkin pendekatannya lebih prakteknya gitu. Di dalam kami memberikan mengimplementasikan program ini memang sih pendekatannya kelompok. Tetapi dalam kelompok itu tidak dibatasi apakah itu generasi muda, orang tua, yang penting adalah keaktifan dari kelompok itu. Banyak juga di dalam kelompok itu, kalau kami pendekatannya kelompok ya. Jadi banyak juga yang memang masih muda, ibu-ibu muda gitu ya. Ada juga yang belum berkeluarga gitu. Jadi sebenarnya banyak, terutama ketika kemudian sudah masuk pada tahap bagaimana memasarkan. Itu biasanya yang muda itu lebih bisa membantu, lebih helpful ya, karena misalnya dengan menjual secara online itu beberapa lokasi kami temukan seperti itu. Tapi yang lebih lagi adalah bagaimana kemudian generasi muda ini juga terlibat untuk kemudian paham. Mereka ini kan adalah calon calon orang tua gitu ya, yang apabila kemudian secara serius mereka ikut di dalamnya, ini adalah prospek ekonomi buat mereka sebenarnya. Oke, menarik sekali ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya tadi ya Bu Novianti. Tapi sayang sekali waktu kita sudah habis untuk sesi tanya jawab. Kita perlu beranjak ke sesi selanjutnya mengingat waktu yang terbatas. Mudah-mudahan tadi dari beberapa diskusi, elaborasi dari jawaban-jawaban dan juga pengembangan pertanyaan tadi bisa menambah lagi wawasan kita terkait dengan kebun dapur, bagaimana pemanfaatan pekarangan, lalu juga ketahanan pangan sampai dengan perubahan iklim itu sendiri ya, yang tadi sudah banyak disinggung. Baik Sobat Iklim, ini mungkin salah satu sesi menjelang sesi terakhir ya, kalau Sobat Iklim mengikuti proses dari awal. Kita akan masuk ke sesi berikutnya yang mungkin sudah ditunggu oleh sebagian dari Sobat Iklim, yaitu kuis yang nantinya akan juga melibatkan partisipasi Sobat Iklim yang sudah bergabung di dalam Zoom ya. Dan saat ini kita juga akan menggunakan platform yang sama dengan interaktif diskusi tadi. Kita akan menggunakan Slido untuk kuis yang nantinya akan ada beberapa pertanyaan yang tentunya bisa dijawab dengan hadiah yang dirahasiakan oleh tim panitia kelihatannya ini. Sementara boleh untuk bergabung kembali dengan cara sama, bisa men-scan QR code yang ada di depan, atau bisa juga masuk ke dalam halaman slido.com dan mengetikkan kode untuk masuk ke halaman yang sama. Sementara kita tunggu dulu sejumlah peserta atau Sobat Iklim yang nantinya akan ikut dalam kuis ini. Sementara sudah ada berapa ini ya, sekitar baru 10, saya pikir dari 100-an lebih peserta, kita mungkin bisa punya waktu yang cukup ya untuk menunggu beberapa peserta lainnya. Hadiahnya 100. Nah, ini dia masalahnya nih. Untuk berapa hadiahnya? Hadiahnya untuk satu orang tertinggi ya kelihatannya ya. Untuk satu orang tertinggi hadiahnya. Jadi memang kompetitif sekali ini kuisnya, kelihatannya seperti itu. Ada dari Korea itu? Tao Mingse. Tao Mingse. Tao Mingse. Sepertinya terdoktrin dari monolog saya. Dia kalau kelihatannya ini. Kita masih tunggu Wacelai belum muncul, Lilai. Wah, ini udah go internasional ini. Baik, kelihatan sudah cukup banyak ya. Kita masih tunggu atau bagaimana tim? Kita masih tunggu?
Masih kita tunggu ya sebentar ya. Baik, iya. Menarik sekali kita lihat. Ya, ini beberapa nama samaran yang muncul Iya, ya. betul. Beberapa nama samaran. Mungkin nanti saat dapat hadiah mungkin akan menyebutkan nama asli ya. Ya, saya pikir saya sudah diberi kode, sudah cukup dari sisi peserta ya. Nanti silakan menambahkan lagi. Ini pertanyaan pertama, silakan langsung dijawab dengan memilih salah satu. Praktek menanam sayur dan buah-buahan untuk kebutuhan pribadi yang dilakukan di pekarangan atau tanah kosong yang dekat dengan rumah disebut. Nah, ada beberapa pilihan. Ada pekarangan, kebun pangan, kebun dapur, kebun bahagia. Silakan bisa dipilih jawabannya. Dan wah, lumayan ya, 88% menjawab benar, artinya hampir mendekati ini ya, target dari kegiatan ini ya, memberikan edukasi yang cukup Edukasinya berhasil itu. terkait dengan kebun dapur. Itu pertanyaan pertama, saya belum tahu siapa yang menjawab benar, siapa yang menjawab salah. Kalau boleh kita next ke pertanyaan kedua. Apa saja yang termasuk manfaat kebun dapur? Pilihan dapat lebih dari satu. Silahkan. Ada cukup banyak di situ. Meningkatkan indeks ketahanan pangan, memenuhi kebutuhan pangan, transfer ilmu atau knowledge, pendapatan keluarga, memenuhi kebutuhan protein, rantai distribusi, mengurangi pengeluaran dan pembelian. Kira-kira mana saja nih yang menurut teman-teman atau sobat iklim menjadi manfaat dari kebun dapur? Oke, hasilnya sudah keluar di sini ya, membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Paling tinggi. Di sana menanam pendapatan keluarga. Ya, saya pikir beberapa sudah cukup relevan ya pengetahuannya, tapi sedikit yang mungkin menjawab tentang membantu memenuhi kebutuhan protein hewani di situ ya. Tapi saya pikir ini cukup bagus jawabannya. Lagi-lagi saya tidak bisa tahu siapa dari peserta kuis yang menjawab benar atau salah di sini. Saya ingin mengundang ke slide berikutnya saja kalau begitu tentang pertanyaan berikutnya. Apa saja aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat kebun dapur? Nah, silakan, ada sekitar 6 di sini ya yang bisa dielaborasi. Pertanyaan lebih dari satu ini ya kayaknya ya. Silakan dipilih mungkin. Apa saja aspek yang perlu yang saya ingat. Nah, aspek yang perlu ada lahan, biaya, semuanya betul kelihatannya ini ya. Di sana ada terkait dengan akses, ada bibit, pengetahuan dan lain sebagainya. Kebutuhan pastian kalau ingin Tapi mencoba menarik Ibu ya, kalau lihat dari presentasi yang ada di pertanyaan itu, semuanya cukup menganggap bahwa lahan adalah hal yang paling penting di sana ya. Kalau saya boleh komentar sedikit, Iya. kalau semua persepsi bahwa membuat kebun dapur harus lahan, itu nanti akan menjadi sebuah hambatan ketika keluarga tidak punya lahan. Betul. Padahal ada teknologi misalnya cara bukan hanya hidroponik, vertikultur, menggunakan tabula pot dan segala macam. Jadi itu akan mengurangi motivasi. Oh, saya nggak punya lahan, saya nggak tanam. Gitu. Jadi Pak, Vertikultur itu yang ke atas gitu. Oke, saya sendiri mau dengar, habis ini saya akan googling. Bahkan ada wall garden gitu kan yang di dinding. Beberapa itu seperti rak sepatu yang digantung itu, itu bisa jadi tempat. Nah, itu artinya lahan tidak satu-satu. Oke, menarik. Tadi pesannya cukup clear gitu ya, Sobat Iklim, bahwa tidak harus bergantung pada lahan sebetulnya kalau kita ingin memulai kebun dapur ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Rina untuk tambahannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa nama host Bintang Iklim hari ini? Ya silakan ya teman-teman. Mungkin tadi yang ikut dari awal sudah diperkenalkan, bisa memilih di antara salah satunya. Saya tuh juga bingung yang dua tuh yang mana. Silakan. Mungkin ini tidak perlu dikomentari oleh para pakar. Kan kita juga nggak tahu. Oke. Baik, terima kasih. Sebagian besar menjawab dengan benar gitu ya. Ada saya di situ sebagai host dan sebagian mungkin nanti perlu rewind kalau videonya bisa dibagikan gitu ya. Baik, terima kasih dan iya, kita bisa lihat ya dari 4 pertanyaan yang disajikan di dalam Slido, Tomingse yang menjawab benar seluruhnya. Seluruh pertanyaan dijawab benar ya. Selamat untuk Tomingse. Hadiah dikirim ke Korea. Ah, ini dia nih masalahnya nih ya. Tomingse, hadiahnya sudah disiapkan oleh panitia? Disajikan di sini ya. Oke, saya dikabari bahwa hadiahnya nanti akan selamat untuk Tomingse ya yang menjawab benar seluruh pertanyaannya.
hadiahnya berupa berupa Oh. Iya, talas lapis Bogor dalam bentuk virtual katanya. Luar biasa ya hadiahnya. Talas Bogor dalam bentuk virtual. Selamat buat Tom Bingse ya. Mudah-mudahan nanti bisa Bayangkan buat dinikmati berbuka ya dan puasa. dibayangkan dari sisi rasa, tekstur dan juga dampaknya terhadap pangan ya tentunya ya untuk mengurangi. Tapi untuk sekarang godaan iman itu. Oh iya betul juga ya. Betul betul betul. Kita puasa ya Pak ya. Iya. Kalau saya melihatnya dari sisi diversifikasi pangan, karena tidak menggunakan hanya terigu tapi bisa dari talas. Betul Ya. sekali ya. Jadi tidak melulu seperti itu pengolahan Yes, itu yang harus bahan dilakukan. pangan yang ada ya. Iya, Bu. betul. Menarik. Oke, terima kasih banyak untuk Sobat Iklim yang sudah berinteraksi bersama melalui Slido tadi ya di sesi kuis. Tentunya kita sudah mendekati sesi akhir dari Bincang Iklim episode kedua ini. Namun sebelum nanti kita sampai ke sesi penutup, ada satu pertanyaan pamungkas yang mungkin sangat relevan untuk saya ajukan ke Ibu Rina. Sebagai wrapping dari seluruh proses yang ada dari mulai tadi pagi sampai dengan sesi yang terakhir, Ibu. Kalau kita kembalikan lagi sebetulnya tema dari Bincang Iklim yang kita lakukan hari ini, saya boleh tanyakan lagi sekarang nih, apa saya boleh sebutkan lagi. Temanya adalah bila pekarangan dimanfaatkan, dapatkah ketahanan pangan keluarga diwujudkan? Nah, ini mungkin sebagai closing statement bisa Ibu jawab cukup clear dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini di diskusi ini. Kira-kira apakah itu terjawab, Ibu? Ketahanan pangan keluarga maksudnya. Iya, bila terwujud. pekarangan dimanfaatkan, Oke, ketahanan pangan keluarga bisa diwujudkan atau tidak? Baik. Jadi kalau saya tadi mengulang kembali, ketahanan pangan wilayah maupun nasional itu dibentuk oleh ketahanan pangan. Basisnya adalah ketahanan pangan rumah tangga atau keluarga. Jadi ketika keluarga itu bisa terpenuhi, ketahanan pangannya terwujud, artinya ke atasnya terwujud. Nah, salah satu yang bisa untuk membantu ketahanan pangan keluarga atau rumah tangga itu adalah bagaimana keluarga bisa menyediakan pangannya sendiri. Yang dalam hal ini adalah mereka memproduksi pangannya sendiri. Ya, untuk dengan memanfaatkan pekarangan yang kita tadi sebut sebagai kebun dapur, gitu ya. Walaupun ada juga yang mengatakan kebun pekarangan dan segala macam. Jadi sangat yakin bahwa kalau semua keluarga rumah tangga memanfaatkan pekarangannya sebesar apapun luasnya dengan tentu teknologi yang disesuaikan, itu akan membantu terwujudnya ketahanan pangan rumah tangga. Oke, menarik sekali closing statement dari Bu Rina dan itu cukup menjawab ya dari tema diskusi kita di hari ini. Bagaimana pertanyaan kuncinya adalah pekarangan kalau dimanfaatkan, apakah ketahanan pangan bisa diwujudkan? Terima kasih banyak untuk closing statement dari Ibu Rina yang sekaligus merwrapping dari tema diskusi kita di Bincang Iklim kali ini. Sebagai sesi terakhir mungkin Sobat Iklim sekalian, beberapa kesimpulan yang mungkin nanti bisa saya bacakan ya dari beberapa hal yang saya sedikit catat melalui proses-proses diskusi tadi. Kebun dapur ternyata dapat mendukung keluarga dalam mewujudkan ketahanan pangannya. Di bawah tekanan perubahan iklim yang tadi sudah disampaikan, bagaimana program-program pemerintah, lalu praktek-praktek baik yang bisa dilakukan. Kemudian 4 aspek ketahanan pangan yang dapat terpenuhi melalui kebun dapur juga disampaikan dengan cukup lugas di dalam diskusi ini, di mana ketersediaan terkait dengan pangan yang tersedia dan tercukupi, kemudian akses, jarak dekat dari rumah dan lebih mudah untuk dijangkau, pemanfaatan dan juga stabilitas merupakan hal-hal yang menjadi aspek penting terkait ketahanan pangan melalui kebun dapur. Dan melalui kebun dapur juga lah harapannya keluarga bisa menjadi mandiri secara pangan dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Rina ya terkait dengan bagaimana closing statement-nya menjawab apakah memang betul pekarangan dimanfaatkan bisa menjawab keluarga mandiri seperti itu. Itu mungkin beberapa kesimpulan sebelum kita mengakhiri Bincang Iklim di episode kedua kali ini. Saya ingin mengundang sekali lagi Sobat Iklim untuk masuk ke dalam kanal chat yang ada di Zoom. Di sana ada survei yang bisa diisi dan silakan mungkin kalau bisa diisi sekarang ya teman-teman ya. Diisi sekarang kah? Bisa di sekarang atau bisa diisi nanti ya, silakan nanti halamannya bisa dicatat terlebih dahulu. Nantinya ini jadi salah satu hal yang bisa menguatkan kembali ya di sesi awal tadi kita jelaskan bahwa Sobat Iklim yang mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir tentunya akan mendapatkan e-sertifikat atau sertifikat elektronik yang nantinya akan dibagikan secara langsung ke alamat email yang digunakan untuk mendaftar saat sesi awal tadi. Jadi silakan nanti bisa memenuhi juga lembar survei yang sudah disediakan di halaman chatting.
Seperti itu, mungkin di akhir sesi ini kita sudah coba membahas semuanya dari awal, dari mulai bagaimana kita melihat praktek langsung di lapangan dengan narasumber langsung yang ada di di Sulawesi Selatan, kemudian bagaimana para praktisi, peneliti, dan juga pengambil kebijakan memberikan beberapa diskusinya terkait dengan kebun dapur, khususnya terkait ketahanan pangan dan juga perubahan iklim. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Ibu Sajra dan Ibu Nilma yang bergabung secara online. Terima kasih banyak sudah membagikan pengalamannya, Ibu. Terima kasih banyak ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu secara langsung dan berdiskusi lebih banyak lagi ya mengenai bagaimana kebun dapur bisa dikembangkan lebih jauh ke depannya. Kemudian narasumber-narasumber yang bergabung secara langsung, Ibu Devo, Bapak Anam, dan juga Ibu Rina, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan juga tentu pengetahuan yang sudah dibagikan bersama dengan Sobat Iklim yang ada. Demikian mungkin Sobat Iklim sekalian, sekali lagi seperti biasanya yang disampaikan pada setiap bincang iklim, ada satu tagline yang mungkin perlu saya sebutkan. Jangan tune on, selalu tune in, tetap di Bincang Iklim, karena si Bincang Iklim tidak hanya akan selesai di sini, akan ada terus selalu di sesi selanjutnya, di episode-episode berikutnya Bincang Iklim, yang tentunya akan menghadirkan banyak tema yang juga tidak kalah menariknya dengan tema-tema seperti hari ini maupun di Bincang Iklim sebelumnya. Baik, kalau begitu saya Hari Aksomo menutup kegiatan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan di dalam proses diskusi kita, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Sampai jumpa di edisi selanjutnya di Bincang Iklim, dan sampai jumpa. Terima kasih Sobat Iklim sekalian.